Ini adalah persahabatan yang sangat tidak menyenangkan. Yang satu adalah malaikat dan yang satu lagi adalah iblis rahasia, sahabat. Untuk pertama kalinya mereka saling mengetahui bahwa bumi masih tertutup gurun pasir. Hanya keteduhan pepohonan hijau di Taman Eden yang diciptakan Tuhan. Di sini ada Adam dan Hawa yang tidak mengerti apa-apa. Menurut mitos, ada seekor ular piton yang menggoda Hawa dan Adam untuk memakan apel, dan dari situlah dimulailah umat manusia. Dan juga memberi mereka keberanian lebih untuk meninggalkan Taman Eden. Dalam cerita ini ular piton itu adalah iblis. Di dinding, iblis dan malaikat itu bertemu secara kebetulan. Meski bertolak belakang, mereka mengutus Adam dan Hawa bersama-sama. Ternyata malaikat itu tahu bahwa setan sedang memancing mereka keluar. Meski khawatir, dia bertanggung jawab menjaga Taman Eden. Bukan saja tidak menghentikan kalian berdua, namun juga memberikan pedang api yang Tuhan berikan kepada Adam. Meski pendirian antara dewa dan hantu berbeda, mereka semua berkontribusi sedikit pada dunia manusia. Dan dari sana, kontrak implisit lainnya muncul secara alami. Setelah itu, mereka berpisah untuk tinggal di dunia manusia. Terakhir kali kami bertemu adalah lebih dari 1000 tahun kemudian. Inilah saatnya orang membuat kekacauan. Tuhan marah, memerintahkan untuk membangun sekoci, untuk membawa keluarga dan hewannya pergi. Dia ingin menggunakan air banjir untuk menghukum. Ini membuat iblis takut. Bahkan anak-anak pun tidak bisa memaafkan, tidak bisa membunuh anak-anak. Biasanya, hanya sedikit dari kita yang tahu bagaimana melakukan ini. Benar sekali, malaikat bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya. Pada saat itu iblis melihat seekor unicorn melarikan diri. Hal inilah yang rupanya menjadi penyebab punahnya unicorn. Dunia ini tidak besar, mereka masih bertemu satu sama lain. Menyaksikan kesengsaraan Yesus bersama, minum anggur bersama. Hingga keduanya tiba-tiba menyadari bahwa misi mereka bertolak belakang. Malaikat bertugas melepaskan keajaiban. Iblis bertugas menabur kebencian. Prestasi keduanya pada dasarnya sama. Bukankah itu setara dengan memberi kompensasi satu sama lain? Singkatnya, mereka tidak tertarik. Dua orang meneliti solusinya. Lempar koin, pilih satu orang untuk mengacaukan dua tugas ini. Singkatnya, hanya hasilnya yang terlihat. Iblis bilang dia menciptakan perang dunia kedua. Di atas tidak diragukan lagi. Dengan mengabaikan berapa tahun dewa dan hantu berpindah di dunia manusia. Pergi kemana saja untuk makan, minum, dan berbelanja, dengan mudah menyelamatkan nyawa satu sama lain. Selama perang dunia kedua, malaikat melakukan operasi mata-mata. Berpura-pura memberikan intelijen kepada mata-mata. Ini sebenarnya adalah pengaturan komando Inggris. Awalnya ini adalah rencana yang bagus. Baru setelah senjata komando berbalik, malaikat itu menemukan bahwa dia terjebak. Sementara ribuan pon rambut digantung, iblis menari mengikuti gereja. Alasan menari karena tempat suci itu sangat panas. Ini seperti berjalan tanpa alas kaki di atas pasir yang cerah. Untuk apa kamu datang? Hindari kamu membuat masalah. Dia sengaja datang untuk menyelamatkan malaikat itu. Iblis mengubah rute pembom Jerman. 30 detik kemudian, tempat itu rata. Kamu jujur, diam. Iblis juga mengambil kesempatan untuk mencuri kitab malaikat yang berharga. Kali ini bidadari itu memang sedikit terharu. Untuk membalas budi, pertama kali malaikat mengkhianati kaisar. Hadiah licik untuk iblis berupa termos. Ini adalah kendi air suci. Tapi jangan buka tutupnya. Beberapa dekade yang lalu malaikat ingin menemukan malaikat. Hanya karena air suci dapat membunuh kejahatan secara permanen. Jadi malaikat itu tetap tidak mau memberikannya. Apakah aku perlu mengucapkan terima kasih? Namun persahabatan mereka perlahan-lahan semakin dalam. Saya pikir saya bisa bersenang-senang seperti ini. Namun malam itu, di sebuah makam muncullah dua adipati neraka. Mereka sengaja datang untuk mencari iblis baik untuk menjaga dunia. Hidup iblis. Beri dia dokumen, katakan sangat puas. Memutuskan untuk memberinya tugas yang sulit. Iblis hanya bisa dipaksa untuk menandatangani dan menerima barang tersebut. Dia kembali ke mobil dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum berani mengutuk. Karena di dalam keranjang itulah kunci untuk memulai kiamat. Anak setan. Saat bayi ini menginjak usia 11 tahun, setelah terbangun, surga dan neraka akan berperang. Dunia manusia akan hancur dalam sekejap. Iblis tidak ingin umat manusia dihancurkan. Saya telah melihat dunia manusia berkembang. Ditambah pekerjaan ringan, makanan enak, dan anggur enak seperti ini. Dia ingin menghentikan pertempuran yang menentukan. Berdasarkan pencariannya, dia membawa bayi itu ke rumah sakit gereja. Malam itu ada dua orang ibu hamil melahirkan di tempat ini. Salah satunya adalah istri pejabat. Tuhan menghendaki dia menjadi ibu kandung dari anak setan. Sayangnya iblis masuk ke ruangan yang salah. Membawa anak setan ke ruang bersalin. Malam itu, guntur dan kilat menyambar rumah sakit tersebut hancur dilalap api. Tidak ada yang tahu anak setan yang sebenarnya.
dan tidak tumbuh sesuai aturan. Belakangan iblis ingin menasihati para malaikat agar bekerja sama mencegah kiamat. Namun malaikat itu tidak terlalu menginginkannya, karena dia ingin mengikuti pengaturan Tuhan. Pada titik ini iblis memberikan saran. Anggap saja itu menghentikanku. Saya harus pergi dan merusak anak ini. Tugasnya adalah menggagalkan rencana iblis. Malaikat yang baik hati itu dengan senang hati menyetujuinya. Begitu saja, keduanya berpisah untuk menyelinap ke dalam rumah tempat tinggal anak setan. Iblis menyamar sebagai pengasuh cantik. Malaikat menyamar sebagai tukang kebun. Setiap hari setan menyebarkan pikiran jahat, dan malaikat menyebarkan pikiran baik. Dua orang melakukan pekerjaan tidak berguna yang saling memberi kompensasi. Dalam sekejap, ulang tahun ke-11 anak laki-laki itu hampir tiba. Ini adalah detail yang sangat penting. Menurut pengaturan neraka, pada hari anak setan berusia 11 tahun, mereka akan membiarkan anjing neraka terbaik datang. Aktifkan kejeniusan Anda untuk menghancurkan bumi. Pada saat itu, anak setan akan mempercayakan orang jahat ke neraka. Kemudian Anda akan menerima kekuatan neraka sepenuhnya. Ulang tahunnya adalah hari Rabu biasa. Duta besar dan istrinya menyiapkan pesta ulang tahun. Malaikat dan setan juga ikut campur. Namun jam sudah menunjukkan pukul 3, dan tidak terlihat penampakan anjing neraka. Iblis berulang kali mengkonfirmasi ke neraka bahwa anjing neraka telah berangkat. Kali ini, keduanya merespons tepat waktu. Tidak ada anjing, anak itu salah. Benar sekali, anak setan ada di rumah pasangan biasa di pedesaan. Sementara malaikat dan iblis sakit kepala karena anak laki-laki itu tidak dapat ditemukan, anjing neraka mendatangi pemilik aslinya. Ia mendengar ucapan selamat ulang tahun, adalah memiliki anjing yang cantik. Jadi berubah menjadi anjing yang cantik. Pertempuran hari kiamat yang terakhir tampaknya sangat tidak terhindarkan. Namun malaikat dan iblis masih belum mau menyerah. Misinya mendesak, mereka harus menemukan bocah itu terlebih dahulu. Mereka bergegas ke biara untuk bertukar anak, ingin mencari profil anak setan. Karena tidak mengetahui malam pertukarannya, Adipati Neraka membakar semua dokumen dalam waktu yang lama karena pemakaman. Mereka kembali dengan tangan kosong, saling menyalahkan di dalam mobil. Kamu menabrak seseorang. Di mana itu? Seseorang menikamku. Mereka segera turun dari mobil, malaikat itu menyembuhkan gadis yang ditikam itu. Dan undang dia ke mobil, nyaman untuk membawanya sebentar. Namun ketika malaikat itu datang, gadis itu mendapati bahwa gadis itu telah menjatuhkan sebuah buku. Ketika dia melihat namanya, dia langsung terpana. Ini adalah buku ramalan penyihir yang terkenal dan langka. Malaikat itu menggunakan alasan iblis untuk mengubah topik pembicaraan dan membuka halaman sendiri. Di dalamnya dinubuatkan waktu yang tepat, tempat dia mengambil buku itu. Bahkan secangkir coklat panas di sebelahnya sudah dingin. Malaikat itu buru-buru belajar sepanjang malam. Dari tengah malam hingga dini hari, akhirnya, salah satu ramalan terucap. Nomor telepon anak setan adalah 666. Dia segera menelepon ke sana. Yang menjawab telepon adalah pasangan yang membesarkan anak setan itu. Dan mereka menamainya Adam. Maaf, panggilannya benar. Naluri menyuruh bidadari untuk melapor ke surga. Perang adalah neraka yang semakin meningkat. Malaikat masih berbaik hati dengan harapan dengan surga. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada teman jahatnya. Dan penyembunyiannya tidak menimbulkan kecurigaan setan. Melihat perang akan datang, iblis dengan tulus mengundang malaikat itu untuk melarikan diri. Lari ke planet lain, alam semesta sebesar ini. Bahkan jika dunia ini berakhir menjadi sepanci sup panas, kita juga bisa kabur bersama. Lari bersama. Sudah berapa lama kita berteman? 6.000 tahun yang lalu. Teman. Kami bukan teman, kami adalah malaikat dan iblis. Kami tidak memiliki kesamaan. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Kamu suka aku? Persahabatan 6.000 tahun muncul keretakan untuk pertama kalinya. Keduanya berpisah dengan sedih. Malaikat tidak setuju dengan iblis. Apa yang ingin saya lakukan bukanlah menyerahkan dunia manusia. Sebagai malaikat, dia harus pergi menyelamatkan. Malaikat pergi ke surga mencoba menasihati atasannya. Tapi apakah itu malaikat agung atau juru bicara para dewa? Semua orang menyukai perang. Mereka tidak mau berhenti. Tidak perlu memulai perang, kita bisa menyelamatkan semua orang. Tidaklah penting untuk menghindari perang, yang penting adalah memenangkannya. Dengan demikian malaikat menjadi sasaran kritik masyarakat. Ngomong-ngomong, persahabatan dengan iblis juga terungkap, menjadi bukti. Diserang terus-menerus akhirnya membuat malaikat mengerti satu hal. Apakah surga yang diproklamirkan sendiri itu penuh kebajikan atau neraka yang terkenal kejam? Dari awal hingga akhir, semua orang menganggap dunia manusia tidak diperlukan. Sekarang, yang berdiri sejajar dengannya hanyalah manusia dan teman lama. Malaikat bersiap untuk berkomunikasi dengan setan bekerja sama. Kemudian langit dan bumi menyebabkan dia memasuki formasi sihir untuk berdialog dengan surga. Tubuhnya terbagi menjadi beberapa bagian.
Jiwa kembali ke surga. Toko bukunya juga tidak sengaja terbakar. Di sisi jahat, ia juga menghadapi dilema. Di atas ditemukan anak setan yang hilang. Ingin menginterogasinya, sisi neraka mengirim 2 iblis jahat yang tampak jelek untuk mengawalnya kembali. Untungnya, iblis baik kita telah bersiap sebelumnya. Dia pulang duluan dan membuka brankas. Di dalamnya ada air suci yang diberikan malaikat kepadanya. Dia menjepit batang besi ke toples dan mengenakan sarung tangan sampah. Lalu dengan hati-hati naik ke pintu. Lelucon jahat ini adalah kristalisasi kecerdasan manusia. Ia meramalkan bahwa iblis jahat yang melakukan kejahatan semuanya sangat jahat. Pastinya tidak mengerti lelucon kecil ini. Benar saja, air suci yang dicurahkan melelehkan anak panah pertama. Iblis jahat yang tersisa takut berubah menjadi ayam jago. Iblis yang baik mengangkat kaleng penyiramnya. Ada juga air suci di sini, katanya. Ingin pihak lain mempertimbangkan kembali situasinya. Tapi dia tidak memperhatikan mulut kaleng penyiram itu. Iblis jahat langsung mengerti bahwa dia sedang memamerkan gengsinya. Iblis memulai rencana B dengan sangat cepat. Baru saja mengangkat telepon dan berkata bahwa dia ingin menelepon neraka. Sementara iblis jahat lengah. Iblis yang baik menembus telepon, aliran elektronik dari sinyal panggilan. Ternyata iblis itu ibarat manusia semut yang bisa seenaknya mengendalikan tubuh besar dan kecilnya. Menjadi formulir elektronik, Anda dapat bola-balik di aliran berita. Iblis jahat yang berubah menjadi elektron mengejar. Tapi entahlah, ini situasi yang berbeda. Iblis yang baik telah menyiapkan mesin penjawab terlebih dahulu. Biarkan iblis jahat menunggu aliran data elektronik di mesin penjawab. Sejak saat itu, ponsel ini menjadi ponsel jahat. Setelah berurusan dengan 2 orang jahat itu, iblis yang baik pergi mencari malaikat itu. Ketika dia pergi ke toko buku bidadari, dia melihat bahwa tempat itu telah berubah menjadi lautan api. Siapa yang membunuh sahabatku? Brengsek. Kini sahabat terbaiknya sudah tidak ada lagi. Dia pergi ke pub sendirian untuk minum alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Tiba-tiba terlihat jiwa bidadari. Apakah kamu tidak pergi ke Alpha Centauri? Tidak, aku tidak mau pergi. Sesuatu telah terjadi. Sahabatku sudah meninggal. Ternyata bidadari itu kembali ke kayangan dan menemukan ada garis rapi di sana. Ini telah menghilangkan keyakinan terakhir. Dia tidak lagi bermimpi. Ia pun memilih kembali ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Saat ini, kedua sahabatnya juga berdiri di barisan yang sama. Mereka memutuskan untuk membagi menjadi 2 kelompok. Malaikat sedang mencari tubuh untuk ditinggali. Dan iblis pergi untuk menghentikan perang terlebih dahulu. Menurut ramalan, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di pangkalan udara yang ditinggalkan pada hari perang sebenarnya. Pemerintahan manusia sebenarnya sedang berkonspirasi. Sembunyikan banyak senjata nuklir. Tak lama kemudian, bidadari itu masuk ke dalam paranormal. Sopir membawanya dan peran pendukung yang tidak terlalu penting. Dan iblis yang mengemudikan mobil itu. Meskipun London dikelilingi oleh api neraka, dia terus maju apapun yang terjadi.